Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ada Kang Adrian Maulana dan saya sendiri Diki Ari Kurnia akan membawakan materi perkuliahan Advanced Financial Management yaitu Corporate Valuation, Value Based Management, and Corporate Governance. Untuk materi perkuliahan Corporate Valuation dan Value Based Management akan dibawakan oleh Kang Adrian. Mungkin untuk waktu dan tempat kami persilahkan Kang Adrian. Yang pertama, ini pengertian dari corporate valuation atau nilai perusahaan menurut Syah Yunan 2015, yaitu nilai perusahaan merupakan hasil kerja manajemen dari beberapa dimensi, diantaranya adalah arus kas bersih dari keputusan investasi, pertumbuhan dan biaya modal perusahaan. Bagi investor, nilai perusahaan merupakan konsep penting karena nilai perusahaan merupakan indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu value based management adalah suatu pendekatan manajemen yang menyelaraskan seluruh aspirasi, teknik analisis dan proses manajemen yang bertumpu pada pengambilan keputusan manajemen yang dapat menciptakan nilai. Manajemen berbasis nilai adalah filosofi manajemen yang menggunakan alat dan proses analitis untuk memfokuskan perusahaan pada satu tujuan, menciptakan nilai pemegang saham menurut penelitian Bukho 2007. Dan yang itu ada Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak direktur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Watts 2003 menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunis manajemen adalah corporate governance. Selanjutnya, jenis-jenis corporate valuation terdapat 5 jenis, yaitu nilai nominal, nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. Dan yang kedua yaitu nilai pasar, sering disebut kurs, adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Selanjutnya, nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Ada nilai buku, yaitu nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Dan ada nilai likuiditas, adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuiditas adalah dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuiditas. Ada corporate valuation yang itu pengukuran nilai perusahaan. Terdapat dua, yaitu nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian, dan yang kedua rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal atau go public. Ada metode mengukur nilai perusahaan, terdapat tiga. Price earning ratio per rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. Rumusnya per sama dengan market price per share dibagi earning per share. Selanjutnya ada price to book value (PBV), yaitu rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan
overload di atas atau undervalued di bawah nilai buku harga saham tersebut. Rumusnya PBV, market price per share per book value share. Yang selanjutnya Tobin's Q, yaitu dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap buku karena rasio ini fokus pada beberapa nilai perusahaan saat ini secara relatif terhadap beberapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini. Dan rumusnya itu Tobin's Q sama dengan MV ditambah D per EBV ditambah D. Keterangan Q sama dengan nilai perusahaan, MVP sama dengan nilai pasar ekuitas, EBV sama dengan nilai buku dari total aktiva, D sama dengan nilai buku dari total hutang, MVP diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun, closing price, dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. Sedangkan EBV diperoleh dari selisih total aset perusahaan dengan total kewajibannya. Di sini saya menjelaskan value based management atau manajemen berbasis nilai. Terdapat 8 manfaat. Yang pertama yaitu membantu perusahaan menciptakan nilai bisnis brand value secara konstan dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan transparansi perusahaan di depan stakeholder maupun stakeholder. Yang ketiga, mendefinisikan dan menyelaraskan kepentingan dan tujuan utama manajemen dengan stakeholder dan shareholder. Selanjutnya, memfasilitasi kelancaran arus komunikasi antara investor, analisis bisnis, dan stakeholder. Selanjutnya, memudahkan penetapan strategi dan rencana bisnis plan untuk meningkatkan komunikasi internal perusahaan, corporate communication, dan meningkatkan alokasi sumber daya bisnis aset yang tepat dan optimal. Dan selanjutnya, membantu dan memfasilitasi penggunaan saham perusahaan yang tepat untuk tujuan merger dan akuisisi. Selanjutnya yang terakhir, membantu manajemen menghadapi kompleksitas segmentasi pasar, persaingan, dan risiko kerugian bisnis. Selanjutnya terdapat 3 elemen manajemen berbasis nilai, yaitu yang pertama menciptakan nilai, strategi organisasi yang berfokus pada penciptaan nilai, maksudnya yaitu proses pengambilan keputusan perusahaan harus fokus pada nilai tambah jangka panjang akibat dari aktivitas tertentu. Biasanya diukur dengan arus kas yang didiskontokan. Dan yang kedua yaitu mengelola nilai. Pemimpin harus mengelola organisasi untuk memaksimalkan nilai atau memanfaatkan bagi stakeholder dan pelanggan. Dan yang terakhir, mengukur nilai. Para pemimpin perusahaan harus mendefinisikan dan mengukur nilai dengan jelas agar bisnis bisa memaksimalkan nilainya itu sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah utama yaitu manajemen berbasis nilai. Terdapat 5 langkah utama. Yang pertama yaitu ketahui tujuan dari memaksimalkan nilai. Faktor utama dari manajemen ini mungkin terjadi dari serangkaian tujuan yang saling bertentangan. Dan yang selanjutnya, mengidentifikasi value driver. Aspek penting dari organisasi yang mempengaruhi nilai bisnis di pasar disebut sebagai value driver utama perusahaan. Aspek ini sangat penting dalam mengidentifikasi manajemen berbasis nilai yang tepat. Selanjutnya yaitu ada mengembangkan strategi bisnis. Langkah selanjutnya adalah proses manajemen berbasis nilai yang terencana dengan baik di semua level perusahaan yang sifatnya konsisten dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai. Yang selanjutnya, pengaturan target. Langkah pengembangan strategi sepatutnya diikuti dengan membingkai target bisnis jangka pendek dan jangka panjang yang bersifat spesifik
dan selaras dengan tingkat value driver yang diinginkan. Yang selanjutnya, membuat action plan. Pada langkah proses manajemen berbasis nilai ini, harus merancang action plan setelah strategi dan target tetapkan dan tentukan, perlu menentukan tindakan yang sejalan dengan strategi dan harus melakukan untuk mencapai target. Dan Oke. di sini selanjutnya akan dijelaskan kepada Kang Diki Ari Kurnia tentang mengenai corporate governance. Baik, terima kasih Kang Adrian atas pemaparannya. Baik, dilanjutkan untuk materi selanjutnya adalah corporate governance. Manfaat dilaksanakannya corporate governance itu terdapat ada 4 manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak jelas karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang keempat adalah pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Untuk tujuan good corporate governance sendiri, yaitu adalah merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar, market confidence, dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Terdapat 5 tujuan good corporate governance, yaitu yang pertama, menciptakan nilai tambah, value add, bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. Yang selanjutnya memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. Selanjutnya memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Selanjutnya memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan. Dalam prinsip-prinsip corporate governance terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama, transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada sekedap stakeholdernya. Yang kedua adalah kemandirian. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang keempat adalah pertanggungjawaban, responsibility. Responsibility adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang kelima, terakhir adalah kewajaran, fairness. Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam corporate governance terdapat juga unsur-unsur dan aspek good corporate governance. Itu terdapat 9 unsur. Yang pertama adalah participation, mengarah pada jaminan keterlibatan bahwa setiap warga negara dalam pembuatan suatu keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi atau institusi yang mewakili kepentingannya. Yang kedua adalah rule of law, bahwa hukum harus mencerminkan nilai keadilan dan kesamaan setiap orang di depan hukum serta dilakukannya law enforcement dan hak asasi manusia. Selanjutnya, transparansi. Hal ini dibangun atas dasar kebebasan informasi di mana proses lembaga dan informasi dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, responsiveness, bahwa setiap proses dan kelembagaan yang ada harus dapat melayani setiap stakeholders. Selanjutnya, konsensus orientation. Hal ini menyelesaikan bahwa prinsip corporate governance menjadi mediasi antara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang luas dalam setiap kebijakan maupun prosedur. Selanjutnya, equity, bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.
Selanjutnya, effectiveness and efficiency. Adanya jaminan bahwa setiap proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya adalah accountability atau akuntabilitas, bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintah sektor swasta dan masyarakat mesti bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Selanjutnya adalah strategic vision. Pimpinan suatu perusahaan harus berlandaskan perspektif corporate governance. Di dalam materi perkuliahan sesi 7 ini ada salah satu case, yaitu The Jacob Devotion 2010. Itu adalah Richard Soderbergh. Dia adalah analis keuangan untuk divisi Jacob dari perusahaan kimia McFadden, sedang meninjau beberapa masalah rumit yang terkait dengan kemungkinan investasi pada produk baru untuk tahun berikutnya sampai 2011. Produk tersebut merupakan bahan pelapis khusus yang memenuhi syarat untuk investasi sesuai dengan pedoman perusahaan. Tetapi manajer divisi Jacob, Mark Reynolds, khawatir hal itu mungkin terlalu beresiko. Sementara mengenai proyek tersebut sebagai peluang yang menarik, Soderbergh percaya bahwa satu-satunya cara praktis untuk menjual produk dalam jangka pendek akan menempatkannya pada posisi kompetitif yang kuat dalam jangka panjang. McFadden Chemical Company adalah salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia yang penjualan tahunannya melebihi 10 miliar US dollar. Volumenya terus tumbuh dengan laju 10% per tahun sepanjang 1980-an hingga 1993. Laju penjualan dan pendapatan tumbuh lebih cepat. Mulai tahun 1993, industri kimia mulai mengalami kelebihan kapasitas, terutama bahan baku yang menyebabkan pemotongan harga. Selain itu, agar perusahaan tetap kompetitif, lebih banyak dana harus dikeluarkan perusahaan untuk pemasaran dan penelitian. Sebagai konsekuensi dari masalah industri, McFadden hanya mencapai pertumbuhan penjualan sebesar 4% pada tahun 1990-an dan mengalami penurunan laba secara keseluruhan. Atas kekurangan tertentu mulai berkembang terjadi dalam ekonomi pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2009 penjualan telah meningkat 60%. Dan laba lebih dari 100% didapatkan oleh perusahaan sebagai akibat dari kenaikan harga dan operasi yang hampir mencapai kapasitas. Baik, berikut yang sudah kami paparkan terkait materi perkuliahan di sesi 7 ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk dosen kami yang saya hormati Pak Afriwandi atas waktu dan kesempatannya. Dengan ini kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.